Hi, hello. Hallo, Hello. Guten Morgen. guten Morgen. We get, We we get, we get. get, alles No, we good. get. My handphone is clear, no we get. Oh, itu widget ya. Kurang lucu. Coba lagi. Kurang lucu. Oh, aku dikasih jari tengah. Aku nggak suka. Gimana yoga hari ini sama Pak Yoga? Pak Yoga lagi mandi. Lagi mandi. Lu mau Gue naikin engagement siaran pagi kita nggak? dengan cara apa? Nggak boleh, gila. Lu parah banget emang lu tuh ya. Emang Nggak apa boleh sih? gitu. Nggak boleh. Gue udah Loh. tahu isi Apa? kepala lo yang Gua busuk itu. Ih gila lo, gue nggak minta gue ngintip Yoga lagi mandi, cuman taruh aja handphone lu di kamar mandi, udah gitu aja. Ya, be. Nggak gitu cara mainnya. Hmm. Oh, Say, Yes, gue say. gue mau membahas dengan dua hal. Yang pertama Boleh. ingin menyapa teman-teman. I know what you're thinking too. Dengan menyapa teman-teman yang baru bergabung di Dave Iwet Siaran Pagi. Jangan lupa tap-tap dan juga pasukan stiker orange. Bo, tadi pagi gue baca berita mengenai sebuah konten di TikTok yang went viral. Ya, gue sambil dengerin ya. Ya, saat ini tapi konten videonya sudah dihapus. Apa tuh? Jadi, ada seorang podcaster menanggapi pemberitaan di Amerika ya, yang Ya. menanggapi pemberitaan mengenai jadi ada seorang Gen Z, Iya, seorang Gen Z terus. gue nggak bisa, gue ngomong sama lu mondar mandir gitu nek. Tunggu dong, Bo. Jangan gitu. Kalau nggak ntar gue jittery nih. Repot. Ini mic. Dah. Ya. Seorang Gen Z, content creator. Content creator. Lu perhatiin gak sih? Kalau lu tuh awalnya 7.15, sekarang 7.20. Udah, jangan diungkit-ungkit. Ingat, orang tua kita bilang dulu selalu jangan hitung-hitungan jadi orang. Lega aja. Ya. Lega aja ya, lu enak lah. Gue cuma nungguin doang kayak istri muda. Hari ini yoga in frame deh. Janji. Murah anjir. Murah. Lo tau apa? Gak usah cerita sama guru yoga lo. Ya. Guru yoga lo tuh juga ada gila-gilanya ya, Say. Kenapa? Semua teman-teman satu circle gue di follow, tapi gue enggak. Gila banget. Siapa aja? Gila banget. Siapa aja? Siapa Kurang aja? sukses. Saya kurang sukses untuk di follow sama guru yoga. Hah? Nggak, gue tanya, lu udah follow dia belum? Kurang cakep. Lu udah follow dia belum? Kurang muda. Belum lah. Ya, Teman-teman gue juga nggak ada yang follow dia, tapi dia follow. Halo? siapa aja contohnya? Not going to tell you. Anyway, lanjut cerita ya. Jadi Ya. ada seorang Gen Z di Amerika. Ceritanya gini, dia itu diajakin bosnya untuk meeting jam 8 pagi. Ya. Terus dia bilang sama bosnya, I'm sorry sir, I cannot. Why? Hmm. Kenapa? Karena jam 8 pagi itu gue udah booking, gue mau ikut kelas di gym gue. Oke, jam 8 dia mau booking kelas di gym ya. Terus? Terus cerita ini went viral. Semua Ya. orang di Amerika menanggapi ini. Dengan topik pembahasan adalah Gen Z lebih memilih work-life balance dibandingkan kepatuhan di dalam bekerja. Oke.
bergulir pembicaraannya adalah bahwa emang iya untuk generasi Z sekarang itu buat mereka kerja itu lebih mentingin value. Ya. Mereka itu lebih memilih nggak apa-apa deh gue kerja 2, 3, 4 pekerjaan tapi yang penting value hidup gue, work Ya. life balance gue itu Ya. sesuai dengan apa yang gue inginkan. Gen Z ini juga researchnya bilang nggak sungkan untuk bilang sama employer mereka, nggak deh Pak gitu, itu nggak sesuai dengan apa yang saya cari. Nggak deh Ya. Pak, meeting besok pagi saya soalnya udah booking. Lah kalau saya suruh masuk jam 8 pagi, emang Bapak mau ganti biaya nge-gym saya gitu ya. Wow. Heeh, itu backstory-nya. Nah, Ya. terus ada seorang podcaster yang ikut menanggapi. Terus si Ya. podcaster ini dibully, Bo. Si podcaster ini diminta untuk meminta maaf secara online dan konten videonya di take down. Wow. Gitu. Yang ingin gue bahas adalah Gen Z di Indonesia begitu juga nggak sih? Em, Bicara mengenai work-life balance. Oke, kemarin ini baru gue bahas sama sepupu-sepupu gue. Jadi sedikit konteks sepupu sambil teman-teman jawab ya. Ya Allah Tuhan, ini pada semua pada udah nggak fokus semua, mana yoga lagi mandi. Ya, jangan dipaksa. Oke, teman-teman. Juga Kalau lagi apa? mau lagi mandi, No picture, hoax. kemarin tuh gue baru bahas ini sama sepupu-sepupu gue. Sepupu gue itu kelahiran tahun 94 apa 95 gitu. So, dia masuk kategori adalah young millennials, Hmm. perbatasan menuju Gen Z. Hmm. Correct? Hmm. Terus dia bilang gini, kalau dia pribadi itu sepupu gue laki-laki. Dia masih punya ambisi yang he wants to create legacy. Terus dia masih mau build his own kingdom, quote unquote gitu ya. Terus kemudian masih ada ambisinya lah, ambisinya itu sangat sangat gede sekali. Meanwhile, calon istrinya itu kebalikannya dia. Hmm. Kalau calon istrinya tuh lebih yang kayak gini. For me, selama gue sudah financially independent, I am enough. Hmm. Gitu. Terus gue tanya, kalau teman-teman kamu yang lain kayak apa? Jawaban dia adalah, nah ini kan kita boleh tanya mungkin sama Pak Guru, kalau misalnya dia mau ya, kalau dia nggak mau ya nggak usah, jangan dipaksa. Sementara kalau si calon istrinya tuh bilang gini, kalau aku tuh selama aku financially independent, I am good. Hmm. Aku nggak yang terlalu ngoyo. Jadi ya balik lagi yang kayak tadi lu cerita gitu, bahwa selama work-life balance gue itu udah stabil, then I am okay. Nah, Jadi dia belum mengutamakan tuh kayak olahraga gue itu nggak boleh diganggu. Lalu kemudian nanti jam kerja itu memang ya udah sesuai dengan waktunya, jam 9 sampai jam 7 misalnya. Setelah itu I need to have my own life. nah, survei dari artikel yang gue baca ini dilakukan di Amerika ya. Nah, Katanya memang generasi milenial itu lebih mengabdi kepada employer mereka. They are ya, giving their soul for their employer. Sementara generasi Z itu udah enggak. Yang mereka cari itu adalah pekerjaan yang inline dengan value hidup mereka. Dan value hidup mereka itu tidak melulu serving their master gitu. ya, Jadi work-life balance untuk generasi Z itu sangat penting dan sangat utama gitu di gitu. Amerika ya. Nah, Ya, makanya kan gue bertanya nih, gue melemparkan topik, bener nggak sih kalau di kita dari teman-teman yang meninggalkan komentar di kolom komentar, katanya bilang gini, kayaknya itu hanya di kota besar deh. Kalau di Indonesia, apalagi di rural, rural ya, iya rural, rural, rural. Ah, rural area. ah, ah. Nggak jadi deh gue mau sok wibawa. Rural area, Ya. repot ya say. Rural area itu nggak gitu. Rata-rata yang komentar adalah masih sungkan.
Oh, sama bos What untuk do you think? ngomong. do you want to have Kalau comment? menurut aku ya, si Di sini millennials ini jangan ya. cuma Oh, ada nggak suara, boleh gitu ya. Harus ada mukanya. harus ada mukanya. Ya, Atau gimana Yoga? based on the pendapat of potato ya. Cuma gimana ya? Kalau misalnya I think, halo. Hi, what do you think? Oke, menurut aku ya, millennials. I think millennials tuh mereka akan lebih kalau sekarang lihatnya yang mereka akan lebih nggak terlalu peduli dengan apakah kerjaannya inline dengan value hidupnya mereka atau enggak. Jadi emang Itu kerjaan milenial tuh- ya? Millennial. Oke. Aku ngeliatnya gitu. Yeah. Cuman I think Gen Z is just going to be a grown up millennial Iya, somehow. somehow kan. Iya. Ya, maksudnya kayak aku juga pas masih kecil gitu kan, masih Muda. masih kerja. Kayak, oh ya aku maunya kesini gitu. Harus sesuai dengan value. Tapi kayak sekarang, you know what? Kayak gue udah comfortable. Kayak I already have yang Settle, udah punya ya. kerjaan aja udah kayak that's a very good thing now. Udah happy dengan kerjaan, that's very good. Mm-mm. Ya udah sekarang aku mencari hal-hal yang mungkin apa sih yang sebenarnya pingin aku capai gitu selain dari kerjaan gitu, karena kerjaan is just kerjaan at the end of the day gitu. I need to find another hobby, another life goals gitu. Makanya kan mungkin kayak Ngajar sekarang aku yoga. ya one of it being kan, dan orang mulai kayak mencari hobi-hobi baru gitu. Jadi I think itu sih kayak I think it becomes as you grow your job, at least for me ya, it becomes, I wouldn't say less and less important, but I think it becomes something yang emang udah routine and something that you just need to do aja gitu. It's just adulting gitu. Kalau kamu punya tim di bawah kamu nggak? Ada sih. Nah, itu mereka kayak gimana kalau mereka? I would say sih, maksudnya kayak I don't see any difference ya dengan Tetap ya. karena aku ngeliatnya mereka kayak mereka tetap nih giat nih, tetap rajin, Oh, tetap pingin punya yeah. goals in Yeah. life yang harus in the next couple of years gue mesti gini ada ini. Cuman kayak at some point you will be like okay, kayak I'm happy kok gitu. Kayak apa sih yang sebenarnya pingin gue kejar di life? Kerjaan it's good gitu. Cuman kayak apa sih yang di luar kerjaan gitu yang bisa membuat aku juga lebih, it's all about sustainability in life kan. Maksudnya kayak gimana caranya kita nggak burn out easily, gimana caranya kita juga maksudnya kayak untuk kerjaan ya aku nggak mau bilang you shouldn't be ambitious. Ambition is still there gitu. Yeah. We need to be driven. Yeah. Cuman kayak you can be driven in a lot of things. Yoga, berarti kamu adalah milenial ya? Aku milenial ya. Millennial. From your point, berarti sebetulnya it's part of becoming an adult untuk melihat dan men-treat pekerjaan sebagai fase kehidupan yang berbeda, bukan cuma sarana untuk mengekspresikan diri. Jadi menurut Yoga, si Gen Z yang bilang bahwa work-life balance mereka carinya value, bla 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 bla. They will come to the realization sih at the end of the day ya. Kayak gue maksudnya kayak I will live to my value. Does that generate money, income? Belum tentu gitu. Iya, betul. Jadi kayak ya anak kecil aja gitu ya. Kita ngelihatnya ya deh lu ngomongin value hidup ya. Value hidup nggak bisa buat bayar listrik cuy gitu ya Yoga ya. Tapi Yoga yang gua mau, nah sekarang another question. Menurut lo kan lu juga nih, lu lawyer, tapi lu juga melakukan hobi lu sebagai guru yoga. You pursue it, right? Out of Hah? things. Out of other things ya, maksudnya kayak. Emang apa lagi? Ya maksudnya kayak. Ya, maksudnya biarin that's aja. one aspect Hah? of life Yoga, gitu. look at me, talk to me only. Ignore you. Nah, Yoga, yang aku mau tahu, how lu mendeskripsikan work-life balance kayak apa? How would you describe work-life balance? Balik lagi ya, aku mungkin kayak repeat. It's about sustainability aja gitu. Kayak maksudnya kayak I would say this is the same with a lot of jobs now, which is kayak kita tuh kerjaan, we're married to our jobs gitu kan. Kayak kita 24/7, sometimes we have to be on call, dan maksudnya kayak ya kerja tuh kadang-kadang ya nggak kenal waktu. Cuman ya maksudnya kayak it's the things in those moments kita cari cara gimana sih cara sustainable. From my side, aku di kerjaan itu I always try to treat people as my family gitu, biar aku tuh nggak ngerasa kayak aku tuh full kerja gitu. Dan kayak I find time nih, kayak kalau misalnya ada waktu kosong atau gimana, ya udah aku kayak coba
explore hal-hal yang mungkin aku juga tertarik ya. Misalnya salah satunya mungkin kayak learning about like mental health, terus habis itu kayak hal-hal yang memang nggak melulu soal kerjaan. I think that's for me it's work life. That for me is already enough to fulfill the definition of work life balance gitu. Nggak berarti bahwa oke, kita kerja fully dari jam 9 sampai jam 5, di luar itu nggak boleh diganggu sama sekali. Ya tapi are you happy in that situation? Maksudnya kayak kalau menurut aku sih ya, kita ngeliat orang Indonesia kebanyakan ya kita tuh nggak bisa fokus gitu dari jam 9 sampai jam 5 terus habis itu lepas kerjaan semua. Kayak that's just not possible in this day and age. We have to be kayak there for our job. Okay, I got your point. Berarti dibutuhkan kayak ya, tapi kayak kayak that doesn't mean that we couldn't find opportunities in those like short moments in life untuk mencari hal-hal yang memang kita ya gini, maksudnya kayak I think ya it's all about mindset, karena kayak our job is not our life gitu. Don't let your job to define all the things about you gitu, because you are much more interesting than you think you are gitu. That's my view. Ya, good point. Berarti apa yang dibilang sama Yoga nih teman-teman, bahwa work-life balance buat Yoga adalah cari cara to fulfill your passion too, gitu ya Yoga ya. Good point. Iwet, ini Iwet. Nah Yoga sekarang Udah Iwet lagi. gue cuma perlu suaranya aja. Terakhir. Kalau apa yang terjadi, apa yang terjadi kepada si Gen Z di Amerika itu, sekarang gue balikan ke lo. Lo nih punya janji ngajar yoga. Yoga is definitely your passion. Ngajar yoga Iwet jam 7. Terus tiba-tiba pimpinan lo di perusahaan bilang, Yoga, tomorrow, which lo punya janji sama Iwet jam 7. Lo harus meeting sama gue jam 7 pagi. What would you do? Good question. Siapa yang di cancel? Gitu. It's not about cancel ya. Again, maksudnya kayak of course kayak everyone has priorities in life, dan kayak I think we should be, again, it's all about like being flexible aja with your time. Jadi kalau misalnya kita kayak saklek ya, what's the Susah enjoyment sih. in Iya, that iya, sih? Maksudnya kayak Tapi kamu akan pilih kerjaan dong pasti. jantung. Iya. Kerjaan. Berarti That's fair. meeting sama That's bos. fair. Ya kan maksudnya kayak Iya. nggak berarti kan itu kan it's not cancel, it's just, Iya. mungkin bisa nih kita coba Ganti reach into jam. agreement, kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya kayak diganti. Berarti Yoga memilih meeting sama bosnya instead of janji olahraga dengan Iwet yang juga sebetulnya adalah Ini kita pekerjaan. harus lihat dong, maksudnya kayak mana yang lebih fleksibel, mana yang enggak. Jangan kepancing sama dia. Dia suka mancing ya. Terus ke mancing, you're not answering my question. Dia memilih untuk meeting lah. Gue juga. It's not a choice. It's not a choice. Itu emang tanggung jawabnya dia. Good to know. Aduh Yoga, thank you. Thank you, Kak. Nah, sekarang Yoga pilih. Yoga lebih memilih aku pakai lipstick yang mana? Yang natural aja, Kak. Yang natural aja katanya. Jangan yang terlalu menor, jangan terlalu merah gitu. Natural? Me? Get out of here. Iya. See, aku tapi suka. Bye ya, aku Ga. suka Iwet Thank voice you. Yoga. Bye Bye. Yoga. Dah sayang. Good day. Have a great day. Thank you for today. Bye all. Tuh kan, gila ya. Ini yang nonton kita tuh gini. Kembalikan yoga pada kami. Siapa yang nyulik? Si Yoga kagak ada yang nyulik. Beringasnya kayak ikan piranha atau nggak lo yang nonton nih, kacau bang. Dibuka dulu tuh ya. Bye Kak. Thank you. Terus ya komentar yang nonton tuh gini. Terserah deh Kak Yoga mau ngomong apa. Bening banget gitu katanya. Kok terserah? Nggak bisa gitu. Jangan semua. Hashtag save yoga. Apa? Ya apa yang diselamatin? Orang dia baik-baik aja deh. Aduh, elah. Tapi gue setuju lo sama poinnya dia, kayak pada akhirnya realita hidup itu akan membuat seseorang at any age akhirnya sadar gitu bahwa ya harus gue jalanin.
Nggak bisa semau-maunya juga gitu kan? Yang lucu adalah kenapa I find the moment that we talk to yoga mewakili millennials lucu karena bukan cuman kita aja nih Jack, Gen X yang melihat demand Gen Z terhadap work-life balance, terhadap nyari value dalam hidup itu sedikit juvenile, sedikit kekanak-kanakan, you know? Nah, even millennials yang diwakili oleh yoga juga bilang, ya itu bagian dari pendewasaan hidup sih. Lama-kelamaan juga menyadari bahwa ya kerja-kerja, ya mau ngomongin work-life balance, mungkin caranya adalah dengan mencari hal yang lo lakukan yang can fulfill your passion gitu. Bahwa pekerjaan dan passion kadang-kadang tidak selalu serta-merta menjadi satu loh. Bagus dan beruntung orang kan early 20s gitu ya Wat ya. Find your passion. You need to do work your passion. Jack, bro, nggak semua orang beruntung bisa bekerja sesuai passion. Setuju nggak Iwat? Setuju. Setuju. Apalagi di negara developing country alias negara susah kayak Indonesia begini. Ya. True. Orang yang bisa kerja sesuai dengan passionnya itu hanya sedikit aja bro. Ya. Yang lain tuh masih mikirin perut sama bukan cuma perut kita, perut keluarga, mas bro, gitu kan. Jadi buat Anda yang kebetulan tidak bekerja sesuai dengan passion, work-life balance-nya apa? Kayak yoga bilang, cari dong sarana untuk memenuhi passion supaya lu tuh seimbang, sehat, jiwa, raga. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Dan gue suka partnya dia yang dia bilang bahwa gue nggak saklek gitu, bahwa jam 7 sampai jam 9 jadwal ini, jam 9 sampai jam 7 malam adalah pekerjaan, di luar itu gue nggak mau nyentuh pekerjaan gue. Menurut gue, balik lagi, ini realita kehidupan ya, bahwa zaman sekarang agak susah untuk bisa seperti itu. Sehingga you need to find your balance during that time of moment. Ini yang juga gue pelajari dari Jay Shetty kan. Dia kerja di perusahaan bursa efek, ya, stock exchange. Dia nggak suka tuh pekerjaan itu sebenarnya. Kayak gila, ini tuh terburu-buru banget semuanya tuh fast pace, bla 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 bla, very ambitious, lalala. Tapi dia menemukan gitu cara untuk dia bisa membalance dirinya dengan apa? Dengan cara memberikan ilmu soal life balance-nya dia yang dia pelajari di ashram. Yoganya dia kepada sekelompok kecil. Jadi kayak during lunch break, during coffee break, dia bikin kayak kelas-kelas kecil yang sampai akhirnya dinotis sama perusahaan. Dan kemudian perusahaan bilang gini, mau nggak lo kita bikinin sesi per minggu untuk lo bikin dalam kelas yang lebih besar. Oh, dia bilang I would love to. Dan di situ dia menemukan balance-nya dan menemukan happiness-nya. Dan akhirnya apa yang dia lakukan kelas-kelas kecil di ashram itu lead on to his lifelong fulfillment. Correct. Ada insight dari Jojo gini, ternyata nggak cuman di negara berkembang aja kok, di negara develop seperti Eropa juga banyak orang-orang yang bekerja hanya untuk kerjaan, bukan untuk passion. Yes, itu fakta hidup ya kayaknya ya. Iya, maksud gue kayak lo kan pada akhirnya harus fulfill perut untuk diri lo, untuk keluarga lo harus punya tempat tinggal. Ya. Gue jadi inget salah satu wawancara Diary Dave dengan dia seorang content creator Iwat di TikTok, namanya apa HRD gitu. Ada dia dikenal sebagai ibu HRD bacot. Ibu HRD. I forgot her name. Terus nah dia tuh bilang katanya mengembangkan kan ada yang nanya gini, gimana caranya supaya pekerjaan tidak terasa hambar? Ya. Walaupun lo sudah punya hal yang lo kerjakan to fulfill your passion. Gue ingat hasil obrolan gue dengan narasumber ini. Dia bilang gini, pengembangan diri itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya. Katanya, apa tuh maksudnya? Kalau yang vertikal itu kan lo menaiki jenjang karir, ladder of organization in your company. Betul. Ada juga yang vertikal gitu loh. Lo mengembangkan diri lo vertikal. Jadi lo jangan merasa bahwa pengembangan diri itu harus selalu
kok nggak ada pembaharuan apa-apa? Ada yang vertikal loh, bener nggak, Wet? Ya, benar. Benar Bang. Ada yang horizontal. Iya, Kalau vertikal ada yang karirnya horizontal. kan. Heeh. Iya. Nah, dia ngasih contoh nih Kak gitu. Ada satu narasumber ada dokter gitu ya. Dia merasa bahwa hidupnya itu stagnan gitu. Aduh kok gue Ya. begini-begini aja ya gitu. Nah terus dia kasih tahu, coba dong horizontal. Apa ya? Emang gue suka apa ya? Gue suka apa ya? Oh ternyata dia suka ngajar. Tapi dia Ya. nggak punya waktu nih untuk ngajar dengan jam prakteknya dia gitu. Terus yang ngajar kan lo nggak perlu ketemu orang. Udah dong, coba lo ngajar, lo bikin video-video yang lo ajarin, lo post deh di sosial media lo. Ya. Dia Ya. konstan melakukan itu. Nah, videonya dia went viral. Terus Ya. akhirnya dia juga sekarang menemukan pengembangan diri baru yang akhirnya jadi passionnya. Dia Betul. menjadi seorang health influencer slash dokter di sosial media. Dia mungkin Yes. nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa, tapi it's his thing. Itu adalah senangnya dia True. aja gitu. True. Itu lo tau nggak? Itu yang terjadi. Ini kalau misalnya boleh gue cerita tentang gue ya. Kalau ditanya apakah lo suka, gue kan kerap ditanya gitu sama teman-teman lo, are you happy gitu kan ya. Terus kayak lo suka nggak sih sama kerjaan lo? Ya ada hal-hal yang pengen gue bikin muntah juga di kerjaan gue, Bo. Kayak bleh gitu ya. Tapi kan kenyataannya it pays my bills. Apakah kemudian gue jadi kayak gitu? Enggak juga. Lo tau nggak cara gue menemukan balance itu gimana dalam pekerjaan? Gimana? Bikin konten. Hmm. You know what? Creating content. Kan banyak temen gue juga bilang, lo gila ya, lo kapan punya waktu? Gue bilang during my break, itu gue seneng. Itu bener-bener kayak meditasi tau gak lo? Karena kan konsentrasi ya. Ngedit video, itu lo konsentrasi kan? Lo nafas gitu. Sampai cuman dia jadi satu video tuh buat gue kayak, seneng deh. Iya, ya, it's your thing. You don't need to, for me ya, you don't need to explain it to anyone. It's Yes. just your thing. Some people sarana rekreasi, passionnya ngisi TTS. It's your thing. Ada yang Ya. menyulam. Tidur It's your siang. thing. Iya, Atau mungkin tidur siang. iya. Ada yang make up, ada yang masak, ada yang Iya. ngobrol, ada yang baca buku, ada yang dengerin Yes. podcast. It's your thing. You don't True. need to explain it. It doesn't have to be logical or sensible to anyone else. It just need to be important for yourself, ya kan? True. Jadi balik lagi nih ke ceritanya Dave tadi gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Dan kemudian juga jangan dijudge si Gen Z tadi menurut gue. Ya. It's just his or her age. Itu adalah proses dari perkembangan dirinya dia. Biarin aja. Dia dengan kelabilannya, dia dengan kebingungannya, dia dengan idealismenya. Pada satu titik, dia akan sadar kok bahwa shit, gue bodoh banget ya dulu, malu banget, anjir. Iya. Tapi biarin aja itu jangan juga dijudge karena itu perjalanan hidupnya dia. Dan menurut gue Gen Z itu Gen Z siapapun itu ya, they are entitled to make mistake, Yes. to learn, to Yes. live their life, ya Yes. itu Yes. bagian hidupnya. Iya, cuman Cuma satu aja. satu aja sih yang gue pengen diskusikan pagi ini di siaran pagi itu adalah itu mengenai work-life balance. Since I know setengah dari penonton duet siaran pagi kita ini adalah Gen Z kan? Amin. Dan mudahan ya. Tuh, Iya. ada yang bilang gini, nanti looking back bisa lihat sendiri dari track record status-status Facebook sama Twitter pada zamannya. Terus lu bisa bilang, oh no, apaan sih gitu. Gue tuh jadi mikir begini ya. Ada nggak ya hal-hal yang zaman dulu tuh gue kayak, duh bodoh banget ya. Selain gue satu ngibul mau liburan ke Hong Kong, gue bilang gue mild depression. That was very stupid. Yang kedua adalah gue belajar bahwa udahlah, jangan ugal-ugalan berusaha nyaingin owner lo dengan datang ke acara opening Art Basel VVIP. Ya, lo lihat-lihatlah kapasitas, keadaan diri lo dan sebagainya gitu. Tahu tempat, ya nggak sih? Itu ternyata ya diskusi kita kemarin yang we point out, Bo,
Kalau bos lu pakai Kijang, lu janganlah pakai BMW, tahu diri Iya. gitu. Iya. Konten itu tuh di-post dan di-repost oleh begitu banyak orang. So Oh many iya? people relate to that. Oh iya, really? Oh, wow, oke. Iya, itu pelajaran gue. Gue pernah ada satu kali lagi, ini juga tolol banget menurut gue. Oh my god, gue kalau mikir-mikir ya, gila ya gue tuh sengak banget. Lo tahu Bo apa? Dulu tuh Cosmopolitan FM punya Cosmopolitan Trip. Ya, Lo inget ya, yang kita ngajak pendengar kita untuk jalan-jalan. Waktu itu kita berangkat ke Australia. ya. Melbourne, Sydney, Gue ya. belum pernah tuh diajak. Nah, oke, Melbourne, Sydney itu ya. Terus abis itu, gue tahu waktu itu sebelum gue Angie yang berangkat. Hmm, Angie dapat treatmentnya business class, Bo. hmm, Gue waktu diajak itu dapatnya ekonomi. hmm. Nggak terima, ego nggak terima. Masa Angie dapatnya bisnis, gue dapatnya ekonomi? Nggak bisa nih, nggak bisa. Ya, lo tahu apa? Gue nambah, Bo, untuk naik business class. Ya, keluar duit dong. Padahal harusnya gue trip itu nggak keluar duit dong ya. Bener nggak? Harusnya gue mendapatkan jalan-jalan gratis dan juga gue mendapatkan uang saku. Lo tahu apa? Gilanya gue adalah bos gue yang gue bohongin itu duduknya di ekonomi. Malu nggak lo? Saat itu enggak. Lu berasa proud gitu. Yes, tapi sekarang looking back, I feel so stupid. Gila, gue gini. Akal sehat lo di mana, bro? Itu bos lo, direktur lo. Di belakang duduknya, lu leyehan. Ngotot bayar nambah. Biar apa, Mali? Iya, betul. Biar apa? Iya. Biar apa? What did you get from it, bitch? Apa sih? Waktu itu pembenaran gue, ini kan long trip 4 jam. Kalau lu 12 jam, serah deh ya, 4 jam. Iya, pride-nya aja. Gitu. Biar kesohor. Ya betul. Tadi ada yang nanya gini, bahas sedikit dong Kak, kemarin kayaknya ketinggalan. Apa maksudnya kalau bosnya pakai Kijang, kita jangan pakai BMW? Intinya tuh jangan, don't overshadow your employer gitu loh. Nggak ada, ya tahu diri aja gitu loh. In so many ways ya, itu besar banget artinya gitu. Ya kayak contoh Iwet deh, bosnya naik terbangnya ekonomi, terus Iwet karyawannya terbangnya bisnis. Bo, mak bapak gue tuh ngajarin, enggak, itu out of place. Itu out of place. Itu nggak bener. Dan gue bener-bener kayak, wah gila sih. Kalau misalnya gue digituin, mungkin gue udah marah kali ya. Kesel gue itu kayak, sengak banget sih nih anak gitu. Tapi terus gue mikir gini ya, gila ya, bos gue itu baik sekali ya. Dia bisa dengan legowo ketawa-tawa aja ngeliatin gue gitu kayak hahaha. Ya. Kebayang gak sih? Nah itu sebetulnya tanda-tanda bos yang atau orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya dia. Iya. Dia tuh Mateng aja gitu dia. Iya matang, konten aja gitu. Uh-uh. Dia sudah berdamai dengan ego dirinya, Nek. Beda sama lu Iya. yang muda, yang Iya. membara, yang egonya tuh kayaknya membuncah-buncah. Jadi Iya. bos lu tuh ngetawain lu sebenarnya, Nek, dan menyebut nama lu di dalam doa, Tuhan selamatkan dia, jangan sampai dia masuk neraka. Jangan sampai dia terpuruk dalam lembah pinjol. Karena gaya hidupnya yang menter. Enggak. Tuhan selamatkan dia, anjay. Tapi balik lagi gitu. Lu ada gak sih hal-hal yang lu looking back terus lu gini, ih ngapain ya gue? Gila kali gitu. In terms of pekerjaan gitu ya. I mean kayak kalau kehidupan banyak banget lah ketololan yang kita lakukan gitu kan. Iya, ada lah, ada.
ada lah, ada. Kenapa lo ketawa? Eh, adalah, tapi Cerita dong kalau ada. Jangan cuman adalah. Apa ya? Apa adalah? dipancing dong. Lu penyiar bukan, dipancing, gunakan skill interview lo. Heran, udah tahu orang begitu tuh minta dipancing. Gue tuh kan soal malu-malu kucing. Coba misalnya waktu lo di radio. Kayaknya aku udah pernah cerita di podcast deh. Gue tuh kan salah satunya adalah gue tuh kan pejuang penyamarataan. Mungkin karena gue kaum minoritas ya, Iwet ya. Lah, kok jadi? Heeh. Enggak, sorry kepencet. Gue mau scroll ini. Gimana sih nih? Udah. Terus. Ya. Nah, terus gue sang feminim ini, Heeh. ini situasinya udah malam ya, Wet ya, udah jam 12 malam dan di depan kantor kita tuh lagi kerusuhan loh. Heeh. Gue mau masuk kamar perempuan, yang perempuan-perempuan itu nggak terima gue. Itu kamu gitu, kalau di tempat kita sih, kita kan mau buka jilbab, mau sholat, gimana di kamar mandi nggak enak. Gitu. Gue udah tahu nih, gue pindah ke kamar laki. Yang mas bro, laki-laki itu juga, anjing lo ngapain lo di sini? Ntar gitu gue berbagi kamar mandi sama lo gimana nih? Gue dong, gue nggak bisa digituin. Walaupun di luar lagi kerusuhan dan jam 12 malam, gue kan tapi gue nggak punya temen, nggak punya uang buat buka kamar. Iya. Gue pulang, Wet. Gue terabas itu di depan Kartika Chandra lagi kerusuhan, orang lagi lempar-lemparan. Gue terabas, gue pulang. Gue jalan kaki, Nek, sampai Pasar Minggu dari Gatot Subroto. FYI. Sambil bercucur air mata nggak? Semua tidak Enggak. Pak. Gila lagi. Selamat lu sampai rumah. Selamat, gue nyampe rumah jam 9 pagi. Anjir. Dari jam berapa lu jalan kaki? Jam 12. Lu 9 Tapi jam jalan kaki. kalau capek gue berhenti. Oh Anyway, gitu. besok paginya gue siaran jam 4. Gue sengaja nih, jam 2 gue mau datang ke kantor. Gue datang, gue emang hadap ke HRD. Terus? Gue bilang gini, apa yang terjadi semalam buat gue not cool at all. Dan in the future, I expect respect dari orang-orang di kantor ini. Terus? Treat me as my gender. Karena walaupun gue ngondek, gender gue laki-laki. Lu putuskan aja, lu mau terima gue di kamar laki-laki apa di kamar perempuan. Kalau enggak, gue resign. Terus? Ya udah. Terus HRD-nya melakukan do her thing, dia mengajukan ya udah, gue nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya semenjak itu people treat me differently in the office and they treat me with respect that I deserve. Tapi itu nggak bodoh, Bo. Itu heroik. Ya looking back tuh sekarang gue gini, ngapain ya sebenarnya ya? Kayak teman-teman gue tuh gini, Bo, lu ngapain sih kayak begitu? Setelah ada juga, Wet, orang-orang yang membenci gue karena hal itu, merasa bahwa lu lebay banget sih, lu bencong gitu. Ada. Tapi menurut gue itu nggak lebay sih. Enggak ya? Ya udah nggak jadi deh. Lu mah, gue jadi kelihatannya kayak bodoh banget. Lu heroik. Ya lu yang maksa gue, tadi kan gue udah nggak mau. Yang lain dong, apa kek? Nggak ada. Lu mah maunya oke sendiri. Ya gimana dong? Ih. Hapus, di rewind, hapus. Makanya tapi ya Iwan gini ya, makanya ya mungkin itu adalah kan Narti panggil Narti. makanya ya Iwet ya, mungkin itu adalah triggering moment buat gue ya. Lo perhatiin nggak tindak tanduk gue di sosial media? Gue tuh paling tick off kalau orang bercanda gitu. Ini gendernya apa sih gitu? Karena menurut gue gini, Nek, gue ini kemayu tapi gender gue laki-laki. Lu buta atau nggak punya akal logika sih gitu. Makanya gue tuh tick off banget, ngerti nggak lo? Bisa bedain nggak? Ya, sorry ya, gue ketawa bukan ketawain cerita lo. Ini Teresia bilang ini, udahlah guys, ngalah aja sama yang dadanya udah pernah dibelek. Kita kan belum.
Sorry. Sorry nah, sorry. Nah, gitu. Anyway, gitu ya. Sabar Iya, ya bener. kok. Sabar, aku sabar. Sekarang looking back, mungkin looking backnya adalah kalau dulu gue tuh lebih mudah tersulut. Sekarang gue jauh lebih sabar. Gue mah ketawa aja nih. Iya. Sekarang. Karena kan lu mudah tersulut karena lu memang menyesuaikan kan, asal lu dari sulut kan. Sulawesi Utara, lucu Anda. Cepet ya, cepet ya. Cin, mau sesuatu yang lebih ringan nggak? Apa tuh? Kemarin gue syuting Brunch with Dave edisi spesial Tahun Baru Cina. Imlek. Imlek tuh Tahun Baru Cina kan? Ya iya sih, cuman kayaknya kayak lu nyebut tahun baru Cina tuh kayak salah aja di kuping gue anyway. Terus Chinese New Year, coba terjemahkan ke dalam Iya. bahasa Indonesia. lanjut. Terus abis itu Jenny, gue juga ada Cinanya. Kumala Dewi. Jenny, Jenny Kumala Dewi. Feng Shui. Iya. Terus terus dia kasih kisi-kisi. Tentunya lengkapnya teman-teman nanti nonton di YouTube Bazar aja. Tapi gue mau bilang, intinya benar. tahun 2024 itu adalah tahun perubahan. Oke. Terus Perubahan. Jadi akan ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan bangsa ini jelas. Benar. dan di dalam kehidupan pribadi 12 sio. Oh ya. Jadi itu akan mengikuti semua. Iya, karena tahun naga itu tahun sio besar. Betul, gue tahu itu. Ya kan? Kemarin itu tahun kelinci. Itu secara general memang tahun yang nggak stabil buat semua orang. Karena kelinci kan kelakuannya gitu kan. Suka lompat-lompat, kadang mengganggu, kadang fun gitu. Jadi berarti itu emang si naga ini datang nih ya gede, boom, bus gitu ya. Oh, jadi tahun perubahan untuk 12 sio. Bukan hanya untuk bangsa ini tapi juga untuk each individu yang ada di negara ini. Iya. Lu Lu apa sih gue? sio lu? Sio lu apa? Ayam. Oh, lu ayam. Iya. Gimana tuh? Dia Gue bilang. nggak ngedengerin. Lu pasti cuma nyimak punya lo doang kan, sio ular. Iya. Gila ya lo. Gila deh lo. Nggak gitu, harus lebih tinggi. Gila. Sorry, Coba. tensi gue nanti naik. Gue nggak mau. Dicoba. Gila deh lo. Nah, cakep. Gue cuma nyimak yang punya gue, ular, sama narasumber gue, Morgan Oy. Morgan Oy sionya kuda. Jadi gue cuma apal dua sio itu. Mau gue ceritain nggak? Ular gimana, kuda gimana? Masa kata Jenny, ular dan kuda fokus aja di kerjaan tahun 2024. Nggak usah mikirin cinta. Oh gitu. Ya baru mau nanya Mayor Teddy, batal deh. Gue bilangin, ya Jenny, gue bilangin, udahlah lu sendiri aja, nggak usah mikirin cinta. Ya Jenny, gue bilangin, jangan-jangan lu jantungan kemarin gara-gara mikirin cinta. Gue gini, "Nggak gitu sih, Masih Jen." lucu dia ya, masih lucu dia ya. Oh, udah lu konsen. Katanya soalnya energinya tuh tahun 2024 itu adalah perubahan besar. Jadi kalau masuk di akal sih. Karena kalau kita energi besar tersebut kita pakai cuman mikirin cinta, lo nggak mikirin sia-sia energinya, lo nggak mikirin pekerjaan lo. Mendingan lo manfaatkan energi keren di tahun naga itu untuk konsen ke pekerjaan gitu nih. Oh. Untuk mereka yang baru mau merintis cinta ya. Ya. Kalau yang cintanya udah dirintis tahun naga ini akan ada banyak kawin. Karena cintanya udah berlangsung. Oh ngerti. Oke. Kalau kuda, Gitu. Tahun ini semesta memperbaiki vibrasinya tuh. Siap-siap menerima karma baik atau buruk bener. Kuda juga sama. Si Morgan Oy itu kan kuda. Kemarin si Jenny bilang ke dia, Morgan hati-hati kamu banyak perempuan yang akan nipu kamu gitu. Oke. Gitu. Dari Feng Shui kita mau update Mayor Teddy, ya.
Udah lo lihat? Udah, Terus gimana menurut lo? tegep. Tegep apalagi? Kata konten yang gue lihat di TikTok, Mayor Teddy udah cerai. Oh gitu. Kata konten TikTok. Oh gitu. Terus Mm-mm. apa tuh take out lo dari cerai itu? Ada celah. Anjing. Terus kemarin gue kan ketemuan sama Ramdan sama Lu parah banget lo emang lo. Lu parah banget. Dia Tante Rita loh, alias tentara. Nah, gue mau nanya. Kemarin Dela temennya Ramdan yang gue pergi temuin nanya, emangnya Tante Rita sekarang boleh cerai ya? Bukannya PNS nggak boleh cerai? Sekarang udah boleh lebo. Tante Oke, Rita udah boleh ini cerai. guys, Tante Rita itu adalah tentara ya. Bahasanya ganggu ya. Emang Tante Rita boleh lebo ceremai, say? Ya boleh label lah kalau misalnya emang udah nggak cocok mau gimana lagi. Kan dulu katanya ada peraturan kalau Tante Rita nggak boleh ceremai. Ya gimana tapi dia asal izin atasan katanya kalau atasannya udah kasih ya memang udah nggak bisa ya udah gitu. Yang nggak Serius boleh lu, Bu? poligami. Poligami nggak boleh. Oh, masa? Iya poligami nggak boleh kalau itu udah saklek, udah bener-bener ada undang-undangnya. Hanya Sampai Tante Rita kalau aja? Hah? Hanya Tante Rita aja nggak boleh poligami? Tante Rita dan ASN. Oh gitu, walaupun berdasarkan keyakinan agamanya boleh? Betul, betul. Oh, oke oke. Oh, Polela juga nggak boleh. Iya, Polela alias polisi. Polela itu juga bisa politron ya guys. Iya. Iya. Terus ya, gue sih cuman mau izin aja nih. Paling atas kalau gue search Mayor Teddy, ada konten yang dia pakai suara gitu. Yes, badanku tegap, badanku gemes, badanku ini gitu pakai suara gitu. Terus isinya looping foto. Gue cuman mau izin aja ya. Siap-siap lo boleh muntah. Gue akan pakai soundnya si Mayor Teddy, tapi gue akan ganti pakai foto-foto gue. Mampus nggak lo? Terinspirasi ya, terinspirasi ya. Mampus nggak lo? Suaranya gitu. Ya, aku memang seksi. Ya, aku memang menawan. Ya, aku memang rupawan. Gitu, tapi fotonya foto gue. Hah? Indonesia, bukan. Indonesia memilih. Indonesia muntahu. Alias muntah. Kapan tuh akan lo naikin tuh konten itu kalau gue boleh tahu? Biar kita tuh siap sedia semua. Biar kita tuh semua siap-siap. Jadi kayak oke, berarti kita harus siapin sickness bag gitu kan, atau kita ke kamar mandi, you know, we need to prepare ourselves Iya, siap-siap ya. ya. Kasih tahu, kasih pengumuman story dulu guys, siap-siap ya. Konten stage Mayor Teddy aku akan segera naik. Ampun, Tuhan. Ampun, 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 ampun. Tapi Biar lu, apa yang lo lihat dari Mayor Teddy itu? lu pikir gue Mama Loren, gue bisa ngeliat orang? Bukan, apa cakep, apa demen, apa gimana? Cakep, bening gitu. Cakep, bening gitu. Sama kayak yoga, bening-bening gitu. Dan tegep. Itu sih yang gue kalau ngelihat Mayor Teddy terus gue latah tuh gue kan kalau latah jujur tegep gitu. Lo sama. Ini menurut gue udah pas semua muanya ya. Ini tuh udah tadi kita udah dapat pelajaran hidup ya kan. Kita udah belajar soal bagaimana kita harus bersikap dalam hidup. Lalu kemudian ya harus kita tutup dengan ketawa-tawa karena balik lagi work-life balance atau life balance itu harus kita temukan dalam setiap sendi kehidupan kita. Tuh Jojo nanya sampai pada pakai caps lock. Jadi pada ngapain hari ini? Ya biasa lah cocok karir kayak gue mah. Abis ini gue mau facial. Lo facial di mana, Bo? Di radio dalam. Oh, facial apa lagi? Ada facial bahan organik gitu biar muka gue jadi kayak cewek-cewek puyeng di Kemang. Bahan-bahan organik tuh facial puyeng pasti ya. Facial puyeng yang lagi facial pakai ringing ball gitu loh.
Singing bowl, bukan ringing bowl, bukan. Iya, singing bowl gitu. Ya, tolong lo videoin dong biar kita pada bisa komen. Iya nih facial puyeng gitu. Lu mah apa-apa di videoin, lu mah kayak Raffi Ahmad deh, Rans Entertainment. Ingat Raffi jadi kaya gara-gara video-video semua. Raffi bala-bala dong. Kaget gue ayam, astagfirullahalazim. Nggak, si Cabi datang ngambil kunci. Bala-bala apaan sih? Bala-bala tuh bahasa anak-anak penonton gitu. Bala-bala dong, bagi-bagi. Bego lu, bego. Bala-bala Dari dong. sawer. Itu bahasa kok dulu tuh setahu gue bahasa penonton-penonton dahsyat gitu loh. Kakak Bala-bala bala-bala dong. dong. Oh gitu. Tuh, bala-bala duta, Wak. Bala-bala. Oh gitu. Bala bantuan panjangannya. Bagi-bagi Oh bala-bala sana. duta Wak. Oh berarti kita bisa terapin tuh di live kita. Guys, Dave udah lucu banget. Bala-bala dong Wak. Gitu. Iya. Kampung banget nggak sih, Nek? Agak kurs ya. Gak usah deh kalau gitu ya udah. Oke. Terus gue Oke. gini, how dare you ngomong kampung dengan lagu lu yang barusan ya, Nek? Itu udah kampungnya udah to the core. gue cuman berdoa sih semoga lagu pas lo nyanyi tadi nggak di screen record sama guys kalian pasukan tap ini terus kemudian di tag kembali Lirungan. Lu tau gue ya, gue tuh sebelum dijeblosin sama orang lain, gue akan ngejeblosin diri gue sendiri. Jadi sebelum di tag sama Mbak Ria, gue akan upload diri gue sendiri. Gue tuh prinsipnya gitu, sebelum gue dijeblosin, gue akan jeblosin diri gue. Jadi Iya. di YouTube lagu Tengkurep. Ih, best. Lu Lu tuh ngapain hari ini botak? pantesan cocok banget sama Erika emang ya. Erika managing editor Bazar itu kan juga dia alainya sama banget sama lu sebenarnya. Iya. Iya, dia emang berkedok aja tuh Harper's Bazaar, tapi sealai-alainya manusia dia tuh sebenarnya. Iya. 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 Karena gue percaya setiap orang tuh ada sisi alay dalam kehidupannya. Pasti. Iya kan? Pasti.